Pernahkah kamu duduk sendirian di sebuah ruangan yang sunyi, namun di dalam kepalamu, segalanya terasa begitu riuh dan menyesakan? Ada sebuah perasaan yang sulit didefinisikan, sebuah kegelisahan halus yang merayap di bawah kulitmu, membisikkan bahwa ada sesuatu yang salah, meskipun secara lahiriah segalanya tampak baik-baik saja. Kamu merasa seperti sedang berjalan di dalam kabut tebal, di mana setiap langkah yang kamu ambil terasa berat dan penuh keraguan. Kamu mulai mempertanyakan apakah kamu memang ditakdirkan untuk merasa sekecil ini, terjebak dalam siklus pikiran yang tidak pernah memberikanmu istirahat. Rasa lelah ini bukan berasal dari aktivitas fisikmu, melainkan dari peperangan tanpa henti yang terjadi di dalam batinmu sendiri. Sebuah konflik yang tidak pernah kamu minta namun seolah harus kamu jalani setiap hari. Jika pesan ini menguatkan iman Anda, silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Kami juga senang membaca komentar Anda. Silakan bagikan refleksi atau kesan Anda di kolom komentar. Ketahuilah bahwa keraguan diri yang kamu rasakan bukanlah sebuah cacat karakter, melainkan sebuah sinyal dari bagian terdalam dirimu yang sedang mencoba untuk berkomunikasi. Selama ini, kamu mungkin melihat pikiranmu sebagai musuh, sebuah entitas liar yang terus-menerus melemparkan kritik tajam, membandingkan pencapaianmu dengan orang lain, dan mengingatkanmu pada setiap kegagalan yang pernah terjadi. Kamu meragukan kapasitasmu untuk maju, merasa bahwa orang lain memiliki kompas yang jelas sementara kamu hanya memiliki peta yang robek. Namun, kenyataan yang lebih mendalam adalah kamu sebenarnya tidak pernah diajari bagaimana cara menavigasi ruang batinmu sendiri. Kita diajarkan cara menguasai teknologi, cara bekerja dengan angka, dan cara berperilaku di depan orang banyak, tetapi hampir tidak ada yang pernah duduk di sampingmu dan menjelaskan bahwa pikiranmu sebenarnya adalah sebuah instrumen yang bisa dipelajari, bukan sebuah badai yang hanya bisa pasrah kamu terima. Kesadaran ini adalah langkah pertama menuju kedaulatan batinmu. Bayangkan jika selama ini kamu sedang mencoba memainkan sebuah piano yang sangat rumit tanpa pernah melihat partiturnya. Tentu saja suara yang dihasilkan akan terdengar sumbang dan kacau. Pikiranmu pun demikian. Selama ini ia dibiarkan liar, bereaksi secara otomatis terhadap setiap tekanan dari luar, tanpa ada tangan yang memegang kendali dengan lembut. Jika kata-kata ini terasa seperti berbicara langsung kepadamu, tekan tanda suka agar aku tahu kamu masih di sini. Sadarilah bahwa ketidakmampuanmu mengendalikan pikiran di masa lalu bukanlah kesalahanmu, karena tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa ruang di dalam kepalamu adalah wilayah kedaulatanmu yang paling suci. Sekarang, perlahan-lahan, kabut itu mulai sedikit terangkat. Kamu mulai menyadari sebuah kemungkinan yang selama ini tersembunyi, bahwa pikiran, layaknya otot, dapat dilatih untuk menjadi lebih tenang, lebih tajam, dan lebih patuh. Kamu mulai melihat bahwa kegaduhan itu bukanlah siapa dirimu, melainkan hanya aktivitas yang terjadi di dalam dirimu. Ada sebuah jarak kecil yang mulai terbentuk, sebuah ruang sempit di antara suara-suara yang menghakimi itu dengan kesadaranmu yang tenang. Di ruang itulah kekuatanmu yang sebenarnya berada. Kamu sedang belajar untuk tidak lagi sekadar menjadi korban dari narasi batinmu, melainkan mulai menjadi saksi yang bijak atas proses itu sendiri. Sesuatu di dalam dirimu sedang terbangun, sebuah cahaya kesadaran yang mulai menerangi sudut-sudut gelap yang selama ini hanya dipenuhi rasa takut. Kamu belum berubah, tapi kesadaranmu baru saja mulai. Seringkali, di tengah keheningan malam atau di sela-sela hiruk-pikuk pekerjaan, muncul sebuah perasaan tajam yang menyelinap masuk ke dalam hati, perasaan bahwa kamu telah tertinggal. Kamu melihat ke jendela digital di tanganmu, melihat pencapaian teman sebaya, melihat mereka yang tampak sudah memiliki segalanya, karir yang mapan, hubungan yang ideal, atau ketenangan yang tampak nyata, dan seketika itu juga, kamu merasa seperti sedang berlari di tempat. Ada beban yang tak kasat mata di pundakmu, sebuah bisikan yang mengatakan bahwa kamu seharusnya sudah berada di sana. Namun kenyataannya kamu masih di sini, bergulat dengan keraguan yang sama setiap hari. Kamu merasa seolah-olah semua orang diberikan buku panduan hidup, sementara kamu hanya mendapatkan lembaran-lembaran kosong yang membingungkan. Rasa tidak dipahami ini seringkali membuatmu menarik diri. Kamu merasa bahwa jika kamu mencoba menjelaskan kekacauan di dalam kepalamu kepada orang lain, mereka hanya akan memberikan saran dangkal atau, lebih buruk lagi, menghakimimu karena tidak cukup kuat. Namun, mari kita tarik napas sejenak dan melihat ini dari sudut pandang seorang mentor yang telah melihat ribuan jiwa yang merasakan hal yang sama. Apa yang kamu sebut sebagai tertinggal, sebenarnya adalah sebuah periode inkubasi mental. Dunia kita saat ini sangat terobsesi dengan kecepatan, sehingga kita lupa bahwa pohon jati yang paling kuat membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh, sementara rumput liar hanya butuh semalam untuk muncul dan kemudian mati dengan cepat pula. Kamu merasa tidak dipahami karena kamu memang sedang memproses sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pencapaian permukaan. Jika kamu merasa lelah dengan kebisingan ekspektasi orang lain, tuliskan kata "hening" di komentar sebagai komitmenmu untuk mulai mendengarkan diri sendiri.
Dengan melakukan ini, kamu secara sadar sedang menarik energimu kembali dari dunia luar ke dalam pusat batinmu. Ketahuilah bahwa kebingunganmu adalah bukti bahwa jiwamu sedang menolak untuk dipaksa masuk ke dalam kotak yang terlalu sempit. Kamu meragukan dirimu karena kamu selama ini menggunakan penggaris orang lain untuk mengukur luasnya samudramu. Itu adalah kesalahan logika, bukan kesalahan karakter. Pikiranmu terasa asing karena ia sedang mencoba memberitahu bahwa cara hidupmu selama ini, yang selalu ingin menyenangkan orang lain atau mengikuti arus, sudah tidak lagi cocok dengan kapasitas mentalmu yang sebenarnya. Kamu belum menemukan arahmu, bukan karena kamu kehilangan jalan, melainkan karena kamu sedang dipersiapkan untuk jalur yang lebih sunyi namun lebih bermakna. Kesadaran bahwa ada sesuatu yang salah adalah langkah awal yang sangat cerdas. Itu berarti radarmu masih berfungsi dengan baik. Kamu hanya perlu belajar cara membaca sinyal-sinyal itu tanpa rasa takut. Pahami bahwa perasaan terasing ini adalah ruang suci di mana transformasi dimulai. Jangan terburu-buru untuk sembuh atau menjadi seperti orang lain. Duduklah sejenak dengan rasa tidak nyaman itu. Lihatlah ia sebagai tamu yang membawa pesan penting tentang jati dirimu yang asli. Kamu tidak sedang tertinggal dalam perlombaan dunia. Kamu sedang dalam perjalanan pribadi yang tidak bisa diukur dengan waktu orang lain. Dunia mungkin bergerak cepat dan menuntut jawaban instan, tapi pertumbuhan yang paling kokoh selalu dimulai dalam kesunyian yang lambat. Ada sebuah momen keheningan yang sangat berharga ketika kamu akhirnya berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Selama ini, kamu mungkin telah menjadi kritikus yang paling kejam bagi jiwamu sendiri. Setiap kali kamu gagal fokus, setiap kali kamu menunda pekerjaan, atau setiap kali kamu terjatuh ke dalam lubang kecemasan yang sama, kamu menghukum dirimu dengan label lemah atau tidak berguna. Namun, mari kita lihat ini dengan kacamata yang lebih jernih dan cerdas. Bayangkan sebuah kapal pesiar yang megah, dilengkapi dengan mesin paling mutakhir dan bahan bakar yang melimpah, namun kemudinya patah atau tidak terhubung ke ruang kapten. Apakah kapal itu akan sampai ke tujuan? Tentu tidak. Ia akan terombang-ambing, berputar-putar di tengah samudra, dan akhirnya kehabisan energi tanpa pernah menyentuh daratan. Apakah kapalnya yang rusak? Tidak. Kapalnya luar biasa kuat, namun ia kehilangan arah navigasi. Itulah yang terjadi pada pikiranmu selama ini. Kamu memiliki kecerdasan yang tajam, empati yang dalam, dan keinginan untuk tumbuh, tetapi semua energi itu tercerai-berai karena fokusmu tidak memiliki pusat kendali. Kamu telah menghabiskan bertahun-tahun meratapi mengapa kamu tidak seproduktif orang lain, tanpa menyadari bahwa masalahnya bukan pada kapasitasmu, melainkan pada mekanisme kemudimu. Melepaskan rasa bersalah adalah langkah awal untuk memperbaiki kemudi itu. Kamu harus menyadari bahwa selama ini kamu sedang mencoba mengoperasikan instrumen yang sangat rumit tanpa pernah diberikan buku panduannya. Kesadaran ini bukan untuk mencari alasan, melainkan untuk memberikan ruang bagi dirimu untuk bernapas dan mulai belajar kembali. Jika kamu mulai melihat bahwa dirimu memiliki potensi yang selama ini terabaikan hanya karena kurangnya arah, jangan ragu untuk berlangganan saluran ini agar kita bisa terus berjalan bersama menuju kejernihan. Kita tidak sedang mencari cara untuk menjadi orang lain, kita sedang mencari cara untuk menguasai mesin hebat yang sudah ada di dalam dirimu. Ketika rasa bersalah itu mulai luruh, kamu akan merasakan sebuah energi baru yang lebih bersih. Kamu mulai memahami bahwa kegagalan di masa lalu bukanlah indikasi dari siapa kamu, melainkan hanya data yang menunjukkan apa yang tidak berhasil. Kedewasaan mental dimulai saat kamu bisa melihat kesalahanmu tanpa harus membenci dirimu sendiri. Pikiranmu selama ini seperti cahaya matahari yang tersebar luas. Ia menghangatkan, tetapi tidak memiliki daya tembus. Namun, jika cahaya itu difokuskan melalui sebuah lensa kecil, ia bisa membakar rintangan yang paling keras sekalipun. Fokus adalah lensa itu, dan kesadaran adalah tangan yang memegangnya. Sekarang, berhentilah berperang dengan kenyataan masa lalumu. Semua waktu yang kamu anggap terbuang, sebenarnya adalah investasi untuk membuatmu lebih menghargai kejernihan yang akan segera kamu dapatkan. Kamu tidak lagi memerlukan validasi bahwa kamu mampu, karena jauh di dalam lubuk hatimu, kamu mulai merasakannya. Sebuah getaran kekuatan yang tenang, sebuah mesin yang siap dinyalakan kembali dengan navigasi yang lebih tepat. Kamu sedang berpindah dari fase menyalahkan diri ke fase tanggung jawab yang berwibawa. Langkah pertama untuk bergerak maju bukanlah berlari lebih kencang, melainkan memastikan kemudimu sudah kembali berfungsi dengan baik. Mari kita bayangkan sejenak bahwa pikiranmu adalah sebuah taman yang sangat luas, sebuah ekosistem batin yang memiliki kekayaan luar biasa. Jika saat ini taman itu terlihat berantakan, dipenuhi semak berduri, dan tampak gersang, itu bukan karena tanah di dalamnya tidak subur. Sebaliknya, tanah itu sangat kaya nutrisi, namun karena tidak ada tukang kebun yang merawatnya secara sadar,
tanaman apapun, termasuk rumput liar berupa pikiran negatif dan kecemasan, tumbuh dengan liar di sana. Selama ini, potensi besar yang kamu miliki tidak pernah hilang. Ia hanya tertimbun di bawah lapisan narasi-narasi keliru yang kamu biarkan berakar selama bertahun-tahun. Sekarang, di tengah keheningan ini, muncul sebuah rasa penasaran yang sehat. Bagaimana jika aku benar-benar bisa merapikan taman ini? Bagaimana jika aku adalah sang tukang kebun itu? Rasa penasaran ini adalah tanda bahwa kepemimpinan batinmu mulai terbangun dari tidur panjangnya. Harapan yang kamu rasakan saat ini bukanlah hayalan kosong atau optimisme yang dipaksakan. Ia adalah insting purba dari jiwamu yang mulai menyadari kedaulatan mentalnya. Kamu mulai melihat sebuah kemungkinan bahwa pikiranmu sebenarnya bisa menjadi sekutu yang paling setia dan instrumen yang paling indah. Asalkan kamu tahu cara berbicara kepadanya dengan otoritas yang tenang. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai korban dari nasib yang buruk, melainkan sebagai seorang pelajar di sekolah kehidupan yang baru saja menemukan kunci untuk membuka perpustakaan pengetahuan di dalam dirinya sendiri. Bagikan video ini kepada satu orang yang menurutmu sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Mari kita bangun lingkaran dukungan yang positif untuk mereka yang juga sedang mencari cahaya. Dengan berbagi, kamu sebenarnya sedang memperkuat pesan itu ke dalam dirimu sendiri. Ketika kamu mulai merawat pikiranmu dengan kelembutan namun tetap memiliki ketegasan intelektual, kamu akan terkejut melihat betapa cepatnya benih-benih ide dan ketenangan mulai bermekaran. Kamu sedang berada dalam fase transisi yang sangat krusial, berpindah dari pola pikir, mengapa ini terjadi padaku, menjadi, apa yang bisa kubentuk dari kejadian ini. Ini adalah pergeseran yang halus, hampir tidak terlihat dari luar, namun memiliki dampak yang seismik bagi masa depanmu. Kamu tidak lagi takut pada sudut-sudut gelap di dalam kepalamu, karena kamu mulai membawa pelita kesadaran bersamamu kemanapun kamu pergi. Setiap kali sebuah pikiran negatif atau keraguan muncul, kamu tidak lagi bereaksi dengan kepanikan. Kamu justru berdiri tegak, memperhatikannya dengan penuh perhatian, dan bertanya dengan nada bicaramu yang paling bijak, apa yang sedang coba kamu sampaikan kepadaku? Kamu mulai memahami bahwa emosi dan pikiran adalah pembawa pesan, bukan penguasa. Harapan baru ini memberikanmu energi untuk mulai melakukan pembersihan mental. Kamu mulai memilah mana keyakinan yang membangun dan mana yang hanya merusak pemandangan batinmu. Kamu tidak lagi terburu-buru, karena kamu tahu bahwa keindahan yang abadi membutuhkan ketelatenan dalam setiap prosesnya. Harapan bukanlah sekadar perasaan yang datang dan pergi. Ia adalah api kecil yang membutuhkan penjagaan konsisten untuk menjadi cahaya yang benderang di jalanmu. Sekarang, mari kita masuk ke ruang terdalam dari diskusi ini, sebuah rahasia yang akan mengubah cara kamu memandang dirimu selamanya. Kamu bukanlah pikiranmu. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jika kamu benar-benar meresapinya, ia adalah kunci menuju kebebasan mutlak. Selama hidupmu, kamu mungkin percaya bahwa setiap suara yang bergema di kepalamu adalah suaramu. Saat pikiranmu berkata, "Aku gagal," kamu merasa gagal. Saat pikiranmu berkata, "Aku takut," kamu menjadi ketakutan. Kamu dan pikiranmu telah menyatu sedemikian rupa sehingga tidak ada jarak di antaranya. Namun, mari kita gunakan logika yang lebih tenang. Jika kamu bisa mendengar suara itu, lalu siapakah si pendengar itu? Jika kamu bisa mengamati pikiran yang lewat, bukankah itu berarti ada pemisahan antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati? Bayangkan dirimu sedang berdiri di pinggir jalan raya yang sangat sibuk. Kendaraan yang lewat, motor yang bising, mobil yang melaju kencang, truk yang berat, adalah analogi dari pikiran-pikiranmu. Ada pikiran tentang masa lalu, kecemasan tentang masa depan, atau komentar buruk tentang dirimu sendiri. Jika kamu mencoba menghentikan setiap mobil dengan tangan kosong, kamu akan terluka dan kelelahan. Jika kamu melompat ke setiap kendaraan yang lewat, kamu akan terbawa pergi ke arah yang tidak jelas. Kebanyakan orang melakukan hal ini setiap hari. Mereka melompat ke setiap kendaraan, pikiran dan membiarkan diri mereka diseret kemana-mana. Namun, seorang pengamat yang tenang memilih untuk tetap berdiri di trotoar. Kamu melihat kendaraan itu datang, melihat warnanya, mendengar suaranya, dan membiarkannya berlalu tanpa harus ikut di dalamnya. Jika pemisahan ini membuatmu merasa lebih ringan dan memberimu ruang untuk bernapas, tekan tombol bagikan untuk menyebarkan frekuensi ketenangan ini kepada mereka yang masih terseret arus pikiran. Dengan berbagi, kamu sedang memperkuat posisi pengamat di dalam dirimu sendiri. Di dalam ruang kecil antara pikiran yang muncul dan reaksimu terhadapnya, terdapat kedaulatan mentalmu. Inilah yang disebut sebagai kesadaran murni. Langit tidak akan pernah berubah menjadi awan, meskipun awan mendung menutupinya sepanjang hari. Begitu pula dengan dirimu. Esensi aslimu tetaplah cahaya yang jernih, meskipun tertutup oleh kabut pikiran yang gelap. Dengan memahami hal ini,
Kamu tidak lagi perlu membuang energi untuk menekan atau memusnahkan pikiran negatif. Kamu cukup mengenali kehadirannya tanpa memberikan izin kepadanya untuk mendefinisikan siapa kamu. Kamu mulai menyadari bahwa pikiran hanyalah data, bukan perintah. Hanya karena sebuah pikiran lewat, bukan berarti ia benar, dan bukan berarti kamu harus mematuhi tuntutannya. Keheningan yang kamu rasakan sekarang bukanlah kekosongan, melainkan kehadiran yang sangat penuh. Kamu mulai menikmati peranmu sebagai sang saksi yang bijak. Kamu tidak lagi tersinggung oleh pikiranmu sendiri, karena kamu tahu itu hanyalah sisa-sisa program lama atau reaksi otomatis dari otakmu. Kamu mulai memiliki kendali atas di mana kamu ingin meletakkan perhatianmu. Inilah kekuatan sejati, kemampuan untuk tetap diam dan utuh, meskipun di dalam kepalamu sedang terjadi badai yang paling riuh sekalipun. Kamu sedang belajar untuk menjadi pusat yang tenang dari badai tersebut. Kekuatan sejati tidak ditemukan dalam teriakan atau perlawanan, melainkan dalam kemampuan untuk tetap diam saat badai pikiran mencoba memprovokasimu. Sekarang, setelah kamu memahami bahwa ada jarak antara dirimu dan pikiranmu, mari kita belajar bagaimana cara menghuni ruang tersebut. Menjadi pengamat yang tenang adalah sebuah seni yang membutuhkan ketelatenan, bukan pemaksaan. Seringkali, saat kita menyadari ada pikiran negatif, insting pertama kita adalah melawannya, mengusirnya, atau merasa bersalah karena memikirkannya. Namun, dalam bimbingan batin ini, aku ingin mengajakmu melakukan hal yang sebaliknya. Jangan lakukan apa-apa. Biarkan pikiran itu ada di sana. Jangan mencoba mengubahnya menjadi positif secara instan, dan jangan pula tenggelam di dalamnya. Cukup perhatikan kehadirannya seperti kamu memperhatikan hujan yang turun di balik jendela. Kamu melihatnya, kamu mendengar suaranya, tapi kamu tidak basah olehnya. Latihan ini disebut sebagai pengamatan tanpa penghakiman. Ketika sebuah pikiran seperti, "Aku tidak cukup baik," muncul, perhatikanlah ia dengan rasa ingin tahu yang cerdas. Lihatlah bagaimana ia memicu sensasi fisik di tubuhmu, mungkin sesak di dada atau ketegangan di bahu. Jangan menghakimi dirimu karena merasa cemas. Sebaliknya, katakan dengan lembut dalam hati, aku melihat ada rasa cemas yang sedang berkunjung." Dengan memberi nama pada emosi atau pikiran tersebut, kamu secara otomatis sudah mengambil satu langkah mundur ke kursi pengamat. Kamu memberikan izin kepada setiap pikiran untuk ada tanpa perlu memberikan kendali kepadanya. Pikiran memiliki masa pakainya sendiri. Ia seperti gelombang di lautan yang akan pecah dan kembali tenang jika kamu tidak terus-menerus mengaduknya dengan perhatian yang berlebihan. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan langkah-langkah bimbingan selanjutnya yang akan membantumu memperdalam stabilitas mental ini. Dengan tetap terhubung, kamu sedang membangun kebiasaan untuk kembali ke pusat ketenanganmu setiap hari. Ketenangan yang lahir dari praktik ini bukanlah ketenangan yang rapuh karena kamu menghindari masalah, melainkan ketenangan yang kokoh karena kamu memahami sifat alami pikiran. Kamu sedang melatih otot, ketidakmelekatan. Semakin sering kamu berlatih menjadi saksi yang diam, semakin sedikit kekuatan yang dimiliki pikiran negatif untuk mengganggu harimu. Kamu mulai menyadari bahwa kesunyian batin bukanlah sesuatu yang harus kamu ciptakan dengan susah payah, melainkan sesuatu yang selalu ada di sana, di bawah lapisan kebisingan mentalmu. Seperti halnya dasar samudra yang tetap tenang meskipun permukaannya bergejolak karena badai, begitulah seharusnya kesadaranmu. Kamu tidak lagi membutuhkan validasi dari luar untuk merasa utuh, karena kamu sudah menemukan keutuhan itu di dalam ruang pengamatanmu sendiri. Di tempat ini, tidak ada kritik yang bisa melukaimu dan tidak ada pujian yang bisa membuatmu melambung terlalu tinggi hingga kehilangan pijakan. Kamu menjadi pribadi yang stabil, seseorang yang tidak mudah terombang-ambing oleh pasang surut emosi. Kamu mulai menikmati keheningan, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai tempat di mana kamu bisa bertemu dengan dirimu yang paling murni dan paling bijaksana. Inilah titik di mana kamu mulai menguasai seni hidup yang sebenarnya, menjadi pusat yang diam di tengah roda dunia yang terus berputar. Saat kamu berhenti mengejar ketenangan dan mulai mengamati kekacauan tanpa rasa takut, ketenangan itu sendiri yang akan menemukan jalan pulang kepadamu. Ketenangan yang telah kita pelajari bukanlah sebuah kondisi pasif yang datang secara kebetulan. Ia adalah hasil dari sebuah disiplin batin yang terjaga. Tanpa disiplin, ketenangan hanyalah kenyamanan sesaat yang akan segera hanyut begitu dunia luar mulai menekanmu kembali. Untuk benar-benar menjadi pemimpin atas pikiranmu, kamu memerlukan ketegasan yang berwibawa. Kamu harus mulai memilih, dengan kesadaran penuh, pikiran mana yang layak mendapatkan energi perhatianmu dan mana yang harus dibiarkan layu karena tidak kamu beri ruang. Ini adalah bentuk cinta diri yang paling tinggi dan paling cerdas. Menolak untuk membiarkan sampah mental atau provokasi luar merusak arsitektur batin yang sedang kamu bangun. Disiplin mental adalah kemampuan untuk berkata, "Tidak,"
pada distraksi yang merusak dan tetap setia pada fokus yang telah kamu tetapkan bagi jiwamu. Bayangkan dirimu sebagai penjaga gerbang di sebuah istana yang sangat suci. Tidak semua orang boleh masuk, dan tidak semua suara boleh bergema di aula utamanya. Selama ini, gerbangmu mungkin terbuka lebar, membiarkan opini orang lain, berita yang meresahkan, dan kritik tajam masuk tanpa izin. Kini, saatnya kamu berdiri tegak di gerbang itu. Kamu bukan lagi seorang pelayan yang harus mengikuti setiap perintah emosi sesaat. Kamu adalah otoritas tertinggi yang memutuskan kebijakan di dalam kerajaan batinmu sendiri. Kekuatan ini tidak lahir dari kemarahan atau agresi, melainkan dari ketenangan seorang pemimpin yang tahu persis apa yang berharga baginya. Sampaikan di kolom komentar satu kebiasaan mental atau satu jenis pikiran negatif yang ingin kamu hentikan hari ini. Mari kita jadikan ini sebagai komitmen bersama untuk menjaga kedaulatan batin kita. Dengan menuliskannya, kamu sedang memberikan sinyal tegas pada otakmu bahwa masa penjajahan oleh pikiran tersebut telah berakhir. Ingatlah bahwa disiplin ini tidak berarti kamu harus menjadi kaku atau tidak berperasaan. Sebaliknya, disiplin mental memberimu kebebasan. Ketika kamu mampu mengarahkan perhatianmu sesuai keinginanmu, kamu tidak lagi mudah dimanipulasi oleh rasa takut atau rasa bersalah. Setiap kali pikiranmu mulai melayang ke arah yang destruktif dan kamu berhasil membawanya kembali ke pusat kesadaranmu, kamu baru saja melakukan satu repetisi kekuatan mental yang sangat berarti. Jangan frustrasi jika pikiranmu masih sering mencoba memberontak. Itu adalah sifat alaminya. Yang paling penting adalah seberapa konsisten kamu menyadarinya dan seberapa tenang kamu membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Kamu mulai membangun sebuah gravitasi batin. Kamu menjadi sosok yang memiliki pijakan yang sangat kokoh, seseorang yang tidak mudah terpengaruh oleh tren emosional yang lewat atau drama yang tidak perlu. Ketegasanmu adalah perisaimu, dan ketenanganmu adalah pedangmu. Kamu sedang bertransformasi menjadi pribadi yang memiliki otoritas atas dirinya sendiri, sebuah kedaulatan yang tidak bisa dibeli atau diberikan oleh siapapun di dunia luar. Inilah saat di mana kamu benar-benar mulai menghuni singgasana di dalam kepalamu sendiri. Disiplin mental bukanlah tentang memenjara pikiran, melainkan tentang membangun jembatan yang menghubungkan potensi yang berantakan dengan pencapaian yang tertata. Ujian sesungguhnya dari kepemimpinan pikiran yang sedang kamu bangun ini bukanlah terjadi saat kamu duduk dalam meditasi yang sunyi atau saat membaca buku di sudut ruangan yang nyaman. Ujian sebenarnya adalah saat kamu melangkah keluar dan berhadapan kembali dengan dunia yang kacau. Di tengah kebisingan kantor, di dalam konflik keluarga, atau saat tekanan tenggat waktu mulai menghimpit, disitulah ketajaman mentalmu akan dibuktikan. Karena kamu telah belajar menjadi seorang pengamat, kamu akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Saat orang lain mulai panik dan kehilangan arah, kamu tetap memiliki akses ke ruang jernih di dalam kepalamu. Kamu mampu melihat solusi di tempat di mana orang lain hanya melihat rintangan, karena emosimu tidak lagi menghalangi pandangan intelektualmu. Ketangguhanmu kini tidak lagi terlihat dari seberapa keras kamu memukul balik atau seberapa vokal kamu mempertahankan pendapat. Sebaliknya, ketangguhanmu terlihat dari seberapa tidak tergoyahkannya kamu saat badai keadaan mencoba menyeretmu. Ini adalah kekuatan yang tenang, sebuah otoritas mental yang mirip dengan kehadiran seorang mentor yang tetap tenang saat semua orang di ruangan itu kehilangan kendali. Kamu memiliki kemampuan untuk memproses informasi tanpa harus ikut terbawa arus dramanya. Kamu mendengar kritik tanpa merasa hancur, dan kamu menerima tantangan tanpa merasa terancam. Inilah integrasi sejati, membawa keheningan batin ke dalam tindakan yang nyata dan efektif di dunia luar. Dukung kami di platform sosial media lainnya, cek deskripsi, untuk mendapatkan bimbingan harian yang akan membantu menjaga frekuensi ketenanganmu tetap stabil dimanapun kamu berada. Dengan tetap terhubung, kamu sedang memastikan bahwa latihan mentalmu tidak pernah berhenti. Dengan mengintegrasikan ketenangan ini ke dalam setiap tindakan, kamu menjadi praktisi kehidupan yang sangat efisien. Kamu tidak lagi membuang energi untuk mengeluh atau menyalahkan keadaan, karena seluruh energimu dialokasikan untuk merancang langkah strategis berikutnya. Kamu menjadi pribadi yang empatik namun tetap objektif. Kamu bisa memahami penderitaan orang lain tanpa harus ikut tenggelam di dalamnya. Ketajamanmu lahir dari kejernihan, dan kejernihanmu lahir dari disiplin keheningan yang telah kamu pupuk. Kamu mulai menyadari bahwa dunia tidak bisa lagi menyakitimu seperti dulu, karena kamu telah memiliki perisai batin yang terbuat dari pemahaman diri yang sangat dalam dan tak tergoyahkan. Setiap keputusan yang kamu ambil sekarang memiliki bobot yang berbeda. Kamu bertindak bukan karena dorongan rasa takut atau ego, melainkan dari pusat kesadaran yang bijak. Kamu mulai menjadi magnet bagi solusi dan kepercayaan orang lain, karena orang secara naluriah akan tertarik pada seseorang yang memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri.
Kamu sedang membuktikan bahwa pemimpin yang paling perkasa adalah mereka yang paling mampu menguasai gejolak di dalam batinnya sendiri sebelum mencoba menguasai dunia di luar sana. Seorang pemimpin sejati tidak mencoba menghentikan badai. Ia mengendalikan dirinya sendiri dengan begitu tenang hingga badai itu kehilangan kekuasaannya atas dirinya. Pada tahap ini, mari kita berhenti sejenak dan melihat ke belakang, pada sosok yang pertama kali memulai video ini. Kamu mungkin akan menyadari bahwa orang yang penuh keraguan dan kebingungan itu kini terasa seperti kenangan dari masa lalu yang jauh. Identitas lamamu, seorang narapidana dari pikirannya sendiri, telah luruh, digantikan oleh identitas baru yang jauh lebih kokoh, sang arsitek batin. Kamu kini sadar bahwa setiap kata yang kamu ucapkan pada diri sendiri, setiap narasi yang kamu pilih untuk dipercaya, adalah batu bata yang membangun realitas hidupmu. Kamu bukan lagi sekadar penghuni di dalam kepalamu. Kamu adalah perancang, pembangun, dan pemelihara istana mentalmu sendiri. Transformasi ini adalah tentang kedaulatan. Kamu kini memegang kendali penuh atas navigasi hidupmu dengan tangan yang mantap dan hati yang jernih. Jika dulu kamu merasa disetir oleh trauma masa lalu, ekspektasi orang tua, atau standar kesuksesan media sosial, sekarang kamu adalah nahoda yang menentukan arah pelayarannya sendiri. Kamu tidak lagi mencari-cari tempat untuk cocok di dunia ini. Kamu sedang menciptakan tempatmu sendiri melalui kekuatan pikiran dan tindakan yang selaras. Rasa mantap ini bukan berarti kamu menjadi sombong, melainkan kamu memiliki kepercayaan diri yang substansial, sebuah keyakinan yang lahir dari keberhasilanmu menaklukkan badai di dalam dirimu sendiri. Jika kamu merasa telah mencapai titik balik dalam cara pandangmu dan siap memeluk identitas baru ini, berikan tanda jempol sebagai simbol bahwa kamu siap melangkah dengan kedaulatan penuh. Dengan tindakan kecil ini, kamu sedang memvalidasi transformasi batinmu kepada semesta. Menjadi arsitek batin berarti kamu memahami tanggung jawab besar yang menyertai kekuatan ini. Kamu tahu bahwa jika ada kekacauan di luar, hal pertama yang harus kamu periksa adalah cetak biru di dalam. Kamu tidak lagi membuang waktu untuk menyalahkan alat atau keadaan. Kamu memperbaiki desain batinmu. Keutuhan diri yang kamu miliki sekarang bersifat mandiri. Kamu berdiri tegak dengan bahu yang terbuka, siap menerima tantangan apapun karena kamu tahu bahwa pusatmu, titik pengamat yang tenang itu, tetap diam dan tak tersentuh. Kamu telah menemukan rumah sejati di dalam dirimu, sebuah tempat di mana kamu selalu bisa kembali untuk menemukan kejernihan dan kekuatan. Kamu kini menyadari bahwa kepemimpinan yang paling sulit dan paling mulia adalah memimpin diri sendiri. Dan saat kamu berhasil melakukan itu, dunia di sekitarmu mulai berubah secara organik. Orang-orang akan melihatmu bukan sebagai seseorang yang keras, tetapi sebagai seseorang yang selesai dengan dirinya sendiri. Kamu memiliki otoritas yang lahir dari integritas batin, sebuah magnetisme yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah berdamai dengan setiap sudut gelap di dalam pikiran mereka. Kamu telah menjadi tuan atas nasibmu sendiri. Saat kamu benar-benar memiliki dirimu sendiri dan menguasai arsitektur batinmu, kamu tidak akan pernah merasa kehilangan apapun di dunia luar. Kita telah sampai pada muara dari perjalanan batin ini, sebuah pemahaman akhir yang akan menjadi kompas permanen bagi hidupmu. Kamu tidak perlu memaksa dunia luar untuk berubah agar kamu bisa menemukan kebahagiaan atau ketenangan. Selama ini, mungkin kamu mengira bahwa jika saja beban pekerjaan berkurang, jika saja orang lain lebih memahami dirimu, atau jika saja situasi keuanganmu membaik, maka pikiranmu akan menjadi tenang. Namun, bimbingan ini telah menunjukkan kepadamu jalan yang sebaliknya. Dunia luar hanyalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam. Ketika kamu membentuk dirimu sendiri menjadi pribadi yang jernih, kuat, dan tenang, maka dunia di sekitarmu secara perlahan namun pasti akan menyesuaikan diri dengan frekuensi barumu. Perjalanan ini bukanlah tentang menjadi orang lain yang lebih hebat, melainkan tentang melepaskan semua beban, topeng, dan narasi palsu yang selama ini menghalangimu untuk menjadi dirimu yang paling sejati. Kamu melangkah keluar dari ruang refleksi ini dengan senyuman kecil yang tulus, mengetahui bahwa dunia luar tidak lagi memiliki kuasa untuk mendikte kedamaian batinmu. Ketika pikiranmu jernih, setiap keputusan yang kamu ambil menjadi tepat dan efektif. Ketika hatimu tenang, hubunganmu dengan orang lain menjadi lebih harmonis karena kamu tidak lagi bereaksi dari tempat yang penuh luka. Dan ketika batinmu kuat, peluang-peluang baru mulai muncul seolah-olah mereka ditarik oleh magnet kesadaranmu. Terima kasih telah memberikan waktu dan energimu untuk berjalan sejauh ini bersama saya. Jangan lupa untuk membagikan satu refleksi terakhir atau satu kata yang paling menggambarkan perasaanmu saat ini di kolom komentar. Satu kalimat tulus darimu bisa menjadi pelita yang sangat berharga bagi jiwa lain yang mungkin sedang menonton video ini dan masih terjebak dalam kegelapan pikirannya sendiri. Kita semua adalah bagian dari jaringan kesadaran yang saling terhubung. Dan kekuatanmu adalah kekuatan kita semua. Teruslah berlatih untuk menemukan ruang sunyi di antara pikiran-pikiranmu,
karena di sanalah keajaiban hidup yang sebenarnya berada. Ingatlah bahwa kamu bukan lagi korban dari kebisingan batin yang merusak. Kamu telah belajar cara mengubah kebisingan itu menjadi musik yang indah. Kapanpun dunia terasa terlalu keras atau terlalu menuntut, ingatlah bahwa kamu selalu memiliki rumah yang tenang untuk pulang di dalam kepalamu sendiri. Kamu adalah pengamat yang bijak, arsitek yang cerdas, dan pemimpin yang berwibawa atas dirimu sendiri. Gunakan kekuatan batinmu dengan penuh kebijakan, pimpinlah pikiranmu dengan kasih sayang, dan biarkan cahaya kesadaranmu menerangi jalan bagi siapapun yang kamu temui. Dunia tidak menunggumu untuk kau taklukkan dengan kekerasan. Ia menunggumu untuk kau warnai dengan kejernihan dan kedamaian jiwamu.